yang namanya narkoba itu yang disampaikan tadi Mbak Risa dari sekolah, gang atau sampai pondok pesantren, saya melihat mereka itu menjadi korban sebenarnya. Anak muda itu menjadi korban. Yang kita harus preventif ya, mencegah masuknya peredaran narkoba dimanapun itu, apalagi di pesantren. Nah di sini kan kita harus kerjasama sama gurunya dulu, mengedukasi ustadzah. Okay. Dan kadang kan yang cenderung yang kita khawatirkan ketika sudah kecanduan bisa melakukan semua hal. Contoh, kalau nggak punya duit, karena sudah kecanduan. Kalau sudah kecanduan itu sangat bahaya, menghalalkan segala cara. Nah juga ini terjadi itu ya sampai mohon maaf begal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ABTV In Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Kembali lagi kali ini bersama saya Risa Ismaya. Kita akan hadirkan informasi-informasi menarik dan juga obrolan-obrolan seru bersama dengan anggota Dewan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Di mana berbagai informasi tadi kita akan sajikan dengan beberapa topik yang menarik tentunya yang kita hadirkan kali ini. Kali ini untuk topik yang akan kita hadirkan adalah terkait dengan generasi anti narkoba, di mana dari kampus, pesantren, sampai ke gang kecil. Itu tema kita hari ini. Dan yang pasti penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur ini semakin mengkhawatirkan. Dan juga penegakan hukum menunjukkan bahwa peredaran narkoba sekarang sampai meluas. Bahkan pelajar, mahasiswa hingga di gang-gang sempit padat penduduk. Kita bisa menemukan itu sekarang. Kemudian apa yang akan dilakukan atau apakah faktor utama yang menyebabkan bahwasanya terjadi penyalahgunaan narkoba hingga ke lapisan masyarakat yang selama ini kita anggap tidak mungkin untuk terjerat narkoba, seperti contohnya di pesantren. Nah, untuk membahas itu kita sudah hadirkan narasumber yang luar biasa, muda, energik, kemudian take action gitu ya, nggak omong doang kalau anak muda bilang, nggak ngomong tok kalau bahasa Jawanya, tapi langsung action. Gimana nanti caranya untuk bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Saya sudah hadir bersama dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah anggota Komisi A Dapil 3 Pasuruan Probolinggo dari Partai Demokrat. Kemudian dari DPRD Provinsi Jawa Timur, biasa kita sebut adalah Mas ya, Mas kita manggilnya kata masih muda. Mas Naufal Al-Ghifari SH MKN. Assalamualaikum, selamat datang di podcast ABTV. Waalaikumsalam Mbak Risa, sehat? Alhamdulillah. Iya, kalau yang ditanya itu ketika ngobrol itu pasti sehat gitu dulu. Ya. Sehat jasmani dan rohani hari ini, alhamdulillah. Harus lengkap. Betul. Karena dengan berbagai permasalahan yang ada, mungkin ya saya dengan Mas Novel ini beda-beda tipis lah usianya ya. Itu yang di belakang kamera jangan senyum kalau saya bilang muda ya. Saya muda beneran ya, walaupun agak disinisin gitu Mas Novel ya. Tapi saya tadi bilang, teman-teman hari ini kita dapat suntikan narasumber yang semangatnya luar biasa dan temanya pas sekali terkait dengan narkoba. Okay. Kalau kita lihat sekarang ini yang tadi saya sampaikan di awal Mas Novel ya, narkoba itu bahayanya sampai menjerat ke pelajar, mahasiswa, bahkan sekarang di gang-gang kecil, di perumahan padat penduduk itu kan sekarang sudah banyak digunakan oleh para bandar narkoba itu untuk mengedarkan narkoba yang akhirnya merusak generasi muda kita sekarang. Benar. Dan bahkan dengan adanya teknologi juga yang sekarang semakin canggih begitu ya, kita itu jadi semakin was-was, otomatis yang punya anak-anak usia remaja seperti mungkin saya dan juga orang-orang tua yang lainnya jadi khawatir nih, was-was nih. Kok jadi seperti itu ya? Mengapa akhirnya yang jadi sasaran itu akhirnya Jawa Timur. Jawa Timur bahkan sekarang ini untuk angka yang terkena kasus narkoba, khususnya pengguna ya, kita menyampaikannya pengguna, itu angkanya luar biasa tinggi ya. Kita nggak ngomongin berapa jumlahnya, tapi yang beredar di masyarakat juga secara meluas, itu luar biasa. Kalau Mas Novel sesama generasi muda ini ya, saya agak grogi kalau ngomong dengan beliau ini ya, soalnya perhatian gitu kalau ada pertanyaan. Pendapatnya pripun? Ada. Ya, jadi memang entah itu kebetulan, entah itu takdir ya. Saya ini memang kan di Provinsi Jawa Timur di Komisi A. Komisi A memang mitra kerja sama BNN. Betul. Dan satu juga sama Polres. Nah, di situ
Ya, di organisasi di Pasuruan, saya juga ketua Banar, Badan Anti Narkoba di Ansor. Nah, jadi serba kebetulan. Iya. Nah, kalau kita menyikapi narkoba, kalau misal masalah angka, saya bilang sudah angka itu sekarang. Ya apa sekarang kita fokus ke depannya untuk menekan angka itu semakin turun. Nah, seperti itu. Nah, yang namanya narkoba itu yang disampaikan tadi Mbak Risa dari sekolah, gang atau sampai pondok pesantren, saya melihat mereka itu menjadi korban sebenarnya sih. Anak muda itu menjadi korban. Menjadi korbannya itu saya melihat lagi, apakah dari memang yang namanya dari ekonomi, apa yang dari orang yang menengah ke atas, ternyata semua itu semua bisa menjadi korban. Misal dari menengah ke atas itu saya sempat bicara ya sama waktu itu pengguna itu ya lumayan, ekonominya lumayan, ternyata dia itu broken home. Ada permasalahan lain selain masalah finansial. Iya, dan juga yang dari ekonomi yang tingkat bawah juga itu menjadi korban yang awalnya buat keren-kerenan, coba-coba, ikut tren gitu ya. Akhirnya sudah ketut gitu ya. Karena apa? Karena sekali lagi itu semua itu korban, betul, Mbak Risa, seperti itu. Kita sebagai generasi muda ya, saya menyampaikan ke teman-teman juga yang lain, bahwasanya kalau dari kita masyarakat sebenarnya sudah tahu sih banyak sekali upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kemudian dari DPRD provinsi, DPRD sampai ke tingkat bawah itu sudah banyak melakukan usaha untuk bagaimana menekan angka pengedaran narkoba itu sendiri. Tapi jadi timbul pertanyaan, ketika itu sudah ditekan, kemudian usaha sudah dilakukan, sebenarnya apa sih yang menyebabkan teman-teman khususnya mahasiswa nih yang banyak nih ya, yang menjadi faktor utama nih teman-teman mahasiswa tetap akhirnya jadi sasaran narkoba itu? Jadi mungkin ya sekali lagi yang tadi saya sampaikan, awalnya coba-coba. Bahasa jajal kalau misal nggak pakai narkoba gak gaul. Tapi sekarang itu kita harus berpikir optimis ke depannya anak pemuda. Jadi saya itu memang masih muda, Pak ya. Iya. Saya masih muda. Tersinggung saya hari ini ya. Jadi kemarin kita ada program P4GN yang melekat kita ke anggota dewan itu. Saya ajak anak muda itu yang menjadi peserta. Narasumbernya langsung Ketua BNNK Pasuruan Probolinggo dan Kasat Narkoba Kota Pasuruan. Nah, luar biasanya narasumber ini sangat luar biasa kan, dengan membawa contoh juga, contoh narkobanya dan sebagainya. Nah, inilah dampak dari narkoba, dijelaskan sebagainya. Setelah itu saya sampaikan, saya minta tolong bukan sekedar pertemuan hari ini, tapi jenengan sebagai garda terdepan juga, sebagai agent kami juga di kuliah atau di lingkungan jenengan terkait narkoba ini seperti ini, yang ilmu yang jenengan dapat pada hari ini. Nah, mereka merasa bangga, aku sama anggota dewan dikasih tugas untuk menjadi agent untuk menyampaikan di lingkungan sekitar, di lingkungan atau di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah atau kuliah itu. Mereka menyampaikan kalau narkoba ini bahaya. Nah, jubir. Dan juru bicara. Anak-anak muda ini kalau misal kita dipercaya dan kita yakin, itu luar biasa, senang. Mereka jadi semangat gitu semangat. Nah, merasa dijadikan orang yang penting untuk menyampaikan satu kebaikan, misalnya seperti itu. Jadi efeknya luar biasa. Jadi kita coba nanti seperti ini dengan edukasi dari pemateri kemarin. Inilah narkoba. Narkoba. Ternyata saya baru tahu juga narkoba itu kayak tawas. Macam-macam bentuknya kan ya. Dan mereka juga ciri-ciri pengguna narkoba. Ada nggak teman-teman kalian yang narkoba? Jangan usah takut, sampaikan saja. Dewan boleh, orang tua boleh, ke guru boleh. Biar kita edukasi karena mereka adalah korban. Nah, seperti itu, Mbak Risa. Tapi ketika Mas Noval itu ada menyampaikan sesuatu begitu ya, ada semacam workshop ya, itu dengan narasumber yang sudah hadir gitu. Responnya dari mereka seperti apa? Luar biasa sekali dan sangat antusias. Pertanyaannya itu yang banyak di luar kepala kita pertanyaan. Jadi kan anak muda betul. emang sangat luar biasa gitu ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang
kok bisa ya nanya sih? Oh, kok bisa nanya seperti itu? Jadi mereka bilang, "Lah, BNN ini kemana? Polisi ini kemana? Kok seperti Mbak Risa yang sampaikan tadi di awal itu bilang kok angkanya ini semakin bertambah." Akhirnya dia dijelas, "Oh, seperti itu ya Bapak ya." Oh, ya, mengerti akhirnya. Akhirnya kita ajak sinergi lah, bahasa kerennya sinergi. Ayo kita berantas, minimal jenengan sekali lagi di kampus atau di sekitar dengan ciri-ciri seperti ini, narkoba seperti ini, narkoba nanti hukumannya seperti ini, seperti itu. Kita jelaskan semua sampai mereka paham dan artinya menjadi agent kita di lingkungan juru mereka. Bicara untuk menyampaikan ke orang-orang sekitar ya di lingkungannya masing-masing. Karena kalau kita undang semua kan enggak mungkin, Mbak. Iya, enggak cukup. Cukup. Waktu, tempat dan lainnya itu pasti terbatas. Pasti. Tapi kalau bahasa Jawanya itu dengan agent-agent itu bisa ketok tular akhirnya, Mas. Iya, harus menyampaikan dari mulut ke mulut. Tujuan kita mulut ke mulut dan yakinlah kita optimis seperti itu. Itu kalau lingkungan mahasiswa. Terus yang bikin miris, Mas Dewan ya, ini yang paling baru adalah mengapa akhirnya muncul pertanyaan apakah pesantren juga memiliki potensi kerawanan narkoba. Notabene-nya pesantren tempat untuk menimba ilmu agama. Agama, benar. Gimana, Mas Dewan? Jadi bukan hanya di pesantren, Mbak. Saya bilang sekali lagi itu lingkungan, di lingkungan. Yang kita harus preventif ya, mencegah masuknya peredaran narkoba dimanapun itu, apalagi di pesantren. Nah di sini kan kita harus kerjasama sama gurunya dulu, mengedukasi ustadzah. Nah ternyata BNN itu sudah melakukan sosialisasi di sekolah maupun di pondok pesantren. Nah seperti itu harapan ya sekali lagi harapannya anak-anak muda ini, generasi emas ini sejak dini sudah paham yang terkait bahaya narkoba itu seperti apa. Ya sih banyak sekali contoh-contoh di Jawa Timur ketika saya juga ada liputan keliling gitu ya Mas Dewan ya. Mas Novel kan tahu kan sekarang ini anak muda di waktu ada kegiatan remaja masjid, kemudian di pesantren-pesantren itu seringkali mengadakan pengajian. Ternyata tuh sekarang edukasinya juga terkait dengan narkoba. Berarti itu juga meminimalkan di pesantren akhirnya masuk rawan jadi peredaran narkoba gitu ya. Benar-benar. Itu juga ada campur tangan dari DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya Komisi A untuk mendorong itu ya, untuk mendorong sosialisasi. Jadi, itu. Fokus kita kalau ada di sekolahan itu kita juga biar adanya banyak kegiatan dengan adanya pelatihan-pelatihan misal kayak ini media-media seperti betul. Bikin konten gitu konten terus juga kamu ternyata suaranya bagus suara untuk ngaji tartil ya itu bagus, coba kamu bikin konten tartil setiap hari itu bisa jadi cuan. Saya bilang gitu bisa Mas ya, iya bisa konten seperti positif, itu konten gitu positif dan sebagainya. Akhirnya kan dia dengan kegiatan ya insya Allah dengan banyaknya kegiatan terkikis lah dengan bahasa negatif-negatif itu seperti keselimur gitu ya. Iya, keselimur. Dengan adanya kegiatan positif. Sekarang itu teman-teman muda di beberapa kabupaten kota juga sudah banyak yang melakukan kegiatan berkelompok dengan positif biar terhindar dari itu. Nanti juga ada nih Mas pos-pos untuk kegiatan-kegiatan positif didukung oleh DPRD mungkin nanti. Alhamdulillah kalau ini DPRD ya sudah, DPRD biasanya seneng kopi, seneng rokokan, ngopi bareng, jadi gitu ya. lebih spesifik. Nah, tetapi yang hebat ini Mbak di Polres Kota Pasuruan. Nah, Polres Kota Pasuruan itu sering mengadakan acara setiap minggu. Salah satunya night run. Apa itu? Lari malam gitu. Ya sekarang lagi ngetren-ngetrennya. Nah, jadi anak-anak muda itu sekarang tuh yang setiap Jumat malam itu awalnya sedikit tambah banyak yang terus terinspirasi. Yang kedua maraknya balap liar. Nah, balap liar dan seperti sepeda motor modif dan sebagainya sama Kapolresnya diakomodir, dibikinkan kegiatan kumpul-kumpul dengan cita-cita positif di situ. Kumpul yang sepeda motor yang modif diskusi dan sebagainya itu kumpul. Nah, itu menurut saya luar biasa. Jadi semakin dekat sama kepolisian, semakin dekat sama anggota, karena saya juga nimbrung di situ. Nah, seperti itu. Berarti itu contoh kegiatan yang preventif ya, di mana pencegahan itu memang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya Komisi A yang bergandengan tangan dengan instansi seperti kepolisian. Kemudian itu bagus itu kalau anak-anak yang suka balapan pakai knalpot brong dia berisik gitu ya. Benar. itu. Terus akhirnya ketemu temannya narkoba dan lain sebagainya, dengan kegiatan itu jadi teralihkan gitu ya akhirnya.
Itu luar biasa loh Mas. Hmm. Itu sudah berlangsung lama, tanggapannya positif juga. Positif karena saya bilang semakin positif karena apa? Semakin banyak yang ikut acara itu. Jadi sekali lagi Mbak ya, apa namanya? DPRD provinsi, polisi itu tidak bisa sendirian bertugas, tapi butuh semua komoditas, rangkulan, ya juga peran orang tua, peran lingkungan, peran RT, peran dari kepala desa, itu harus semua itu bersatu. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Mas Dewan terkait dengan narkoba yang ada begitu ya. Kemudian bentuk dari modus baru peredaran narkoba di Jawa Timur seperti apa Mas? Kemarin itu ada pertanyaan kemarin itu dari, saya kan kemarin bukan dari anak kuliah saja, tapi dari ibu-ibu juga. Nah situ katanya ibu-ibu itu modusnya dari makanan-makanan snack-snack katanya. Snack-snack yang dari permen-permen dan sebagainya itu. Tetapi itu tugas dari kepolisian dan BNN ya. Karena kita sendiri dari anggota dewan itu kan dalam preventifnya aja. Nah, pencegahan. Nah, seperti itu, Mbak Risa. Ya, maaf ini agak batuk-batuk ya. Iya. Terlalu semangat untuk ngobrolnya. Jadi seperti ini. Sebenarnya karena banyaknya sekarang modus ya. Yang menyerang anak-anak muda, terutama anak-anak yang edukasi terkait dengan narkoba itu kurang, Mas. Kemudian kalau misalkan di kampus itu ya, kita butuh untuk benteng awal generasi anti narkoba itu seperti apa? Bagaimana cara memperkuat kampus ini sebagai benteng awal di generasi anti narkoba itu? Kalau nggak salah ya di kampus itu ada duta-duta ya kalau nggak salah ya, maupun di Pemkab maupun di provinsi itu sudah ada duta-duta narkoba. Nah seperti itu. Tapi sekali lagi memang saya itu mengajak teman-teman, ini minimal BEM, nggak mungkin semua kampus itu, semua mahasiswa itu kita ajak mereka menjadi perwakilan kita untuk sekali lagi menyuarakan narkoba tersebut di kampus seperti itu. Dan juga pastinya dosen yang hampir waktu ketika kuliah ya selalu mengingatkan ke para mahasiswanya seperti itu. Tadi disampaikan oleh Mas Dewan itu terkait dengan peredaran narkoba di Jawa Timur begitu ya. Saya tuh sebenarnya miris Mas, edukasi dilakukan itu sudah banyak sekali. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan juga banyak. Tapi kenapa dari mahasiswanya sendiri, dari masyarakatnya sendiri masih belum responsif begitu terkait dengan bahaya narkoba yang ada? Kenapa mereka masih, saya masih pengen keren-kerenan nih, saya pengen terlihat luar biasa nih dengan menggunakan narkoba. Mungkin ada antisipasi atau tindakan preventif lainnya apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman di DPRD provinsi? Sebenarnya dari pertemuan kemarin sama mahasiswa bersama BNN dan dari pihak kepolisian juga, dia menyampaikan sebenarnya kita itu tahu kalau teman kita itu menggunakan, tapi kita itu bingung cara untuk menyampaikan atau menegur. Kadang kita tegur malah wes apa kamu cupu dan sebagainya. Ini keren-kerenan seperti itu. Saya bilang diejek gitu. Diejek. Nah, ini loh zaman sekarang. Ini kekinian lah, kekinian kan namanya bahasa sekarang kekinian. Nah, saya bilang, oke, enggak usah kamu yang menegur, sampaikan ke dosen atau langsung ke kita. Kita punya cara sendiri, cara menegurnya. Seperti itu, Mbak Risa. Iya, itu di lingkungan mahasiswa atau di pesantren. Kemudian kalau yang di gang-gang kecil tadi gimana? Nah, jadi ya memang di wilayah saya itu ada indikasi ada oknum, malah yang jadi pengedar itu adalah dari pemerintahan desa, oknum dari pemerintahan desa. Nah di situ kemarin kita undanglah stakeholder dari desa perangkat-perangkat di Kecamatan Nguling itu untuk mereka itu dibaiat untuk menjadi agent juga untuk kami. Karena menurut kami paling gampang juga itu di wilayah-wilayah, di gang-gang itu paling gampang selain di kampus. Kalau di kampus insya Allah intelektual lah, lebih intelektual, lebih akademis. Tapi kalau di gang-gang itu mohon maaf Mbak ya, mohon maaf. Kadang dengan media sosial yang luar biasa itu pengen keren-kerenan itu cenderung lebih banyak. Nggak usah narkoba, biasanya pakai, Mbak Risa pernah dengar ngelem? Oh iya,
Yang dihirup itu bukan sih? Iya, dibakar kan Itu udah di Jawa Timur juga itu. Wah, kalau di daerah saya sudah, mohon maaf ya, kayak apa ya, dibilang budaya, dibilang ya budaya mungkin ya. Jadi ngelem-ngelem Ngeri itu. ya, ngeri ya. Memang bukan jenis narkoba sih, Mbak. Kata BNN itu bukan jenis narkoba, tapi bisa mempengaruhi saraf kita. Seperti itu. Bahaya tapi. Oh, bahaya sekali. Nah, seperti itu. Tapi dari pemerintah sendiri sudah ada upaya belum? Kalau di daerahnya Mas Dewan berarti kan sudah beredar kemana-mana itu. Sudah. Nah, oleh karena antisipasinya gimana sekarang? Nah, oleh karena itu kan ini kan pastinya saya ini tahu ketika ada yang menyampaikan. Gak mungkin lah, Mbak, saya setiap hari keliling ke masyarakat. Mas Noval, di situ loh ada lokasi. Biasanya anak-anak itu ngelem dan sebagainya. Nongkrong terus ngelem. Iya. Terjadi. Akhirnya kita dengan pemerintah desa grebek. Sudah pernah terjadi seperti itu? Sudah terjadi. Ada koordinasi begitu? Ada koordinasi. Kita kan tidak mungkin, Mbak. Kita itu kan Mbak Risa nggak mungkin turun sendiri. Kita kan harus koordinasi sama pihak desa, minimal sama pihak desa keamanan. Nah, di situ kita grebek, kita panggil orang tuanya, kita kasih edukasi. Nah, ini adalah bahaya terkait juga ke tubuh kita, terutama ke saraf katanya BNN seperti itu. Bukan jenis narkoba sih itu. Ya, kalau saya sering ketemu dengan BNN ketika melakukan sosialisasi ya Mas Noval, ya itu yang paling banyak itu ketika coba-coba itu yang bentuknya kayak pil-pil itu loh Mas. Itu tuh kan anak-anak sekarang tuh kalau coba-coba itu minimal yang keren sekalian. Oh, kita minumnya nih 5 sampai ada yang contoh tadi disampaikan Mas Diman juga ada yang seperti itu begitu ya kita dapati informasinya. Saya kaget juga Pak, yang bahasa pil koplo, pil double B, double D dan sebagainya kan. double D yang gimana gitu ya? Setiap daerah itu beda. Harganya itu cuma 1 butir, mohon maaf ya, itu 2.000 kan. Jangan coba-coba loh ya anak-anak itu. Ini kita banyak banget teman-teman mahasiswa pelajar tuh banyak nih ya. Jadi saya kaget, murah sekali, dan itu bisa kata pihak Kasat itu peredarannya sangat sulit sekali. Kita cegah dan sebagai preventif dan sebagainya. Tapi ya kita tetap misal dari utara kita tutup, pindah lagi ke selatan, pindah lagi. Tapi ya kita tetap sudah ada evaluasi, insya Allah ada formulasi katanya dari Polres Kota itu ya terkait pencegahan itu. 2.000 lah. Rp2.000 itu kalau beli es krim yang di depan sekolah itu dapat ya teman-teman ya. Soalnya saya bayangin anak saya ini Mas Dewan ya, misalkan kita kasih uang saku kan anak-anak lu sekarang minimal ya 10.000, di daerah aja 5.000, 10.000 dapat itu 2 dapat. Dan kadang kan yang cenderung yang kita khawatirkan ketika sudah kecanduan bisa melakukan semua hal. Contoh, kalau nggak punya duit, karena sudah kecanduan. Kalau sudah kecanduan itu sangat bahaya, menghalalkan segala cara. Nah, juga ini terjadi itu ya sampai mohon maaf begal. Ngerti begal? Iya. Dalam tanda kutip ya. Nah, seperti itu. Berarti kalau yang jadi sasaran narkoba itu pelajar, kemudian mahasiswa, kemudian anak-anak yang ada di gang-gang padat penduduk begitu ya. Berarti nanti pendekatan yang dilakukan terkait dengan pengguna narkoba ini harus lebih humanis. Soalnya kan banyak kan mesti anak muda ya, anak-anak muda. Jadi, gimana itu Mas? Pendekatan itu beda-beda, tergantung anaknya. Misal saya kemarin itu pendekatan ada minta tolong orang tuanya ke saya. Saya sampai batuk-batuk ini tadi ya membahas terkait dengan narkoba heran. Karena gini, sekarang tuh mau punya anak perempuan atau laki-laki tuh susah banget sebagai orang tua khawatir ya. Gitu, ya. Terus ceritanya tadi dari Mas Dewan juga ternyata banyak harganya 2.000 loh ya. Saya sampai kaget. Berarti selama ini ketika kita memberikan uang saku segitu lumayan dilanjutin Mas. Bisa. Jadi terkait pendekatan itu beda-beda Pak. Tergantung karakter anaknya sih menurut saya. Ada yang karakternya keras, ada yang kita bisa secara emosional kita kita ngobrol lebih enak-enak. Kamu kok bisa melakukan seperti itu, dan mereka jawabannya beda kan. Ada yang dibilang karena nganggur, ada yang bilang karena broken home, ada yang bilang karena tidak diajak teman lingkungan dan sebagainya. Nah,
tetap kita kalau misal orang tua tidak bisa melalui pendekatan melalui anggota dewan. Mungkin kalau anak muda sesama anak muda mungkin ya bisa ngomong itu bisa los gitu. Tanpa beban gitu Tanpa ya. Karena beban. kayak curhat gitu. Yeah. Tapi sekarang ini banyak teman-teman yang juga antusias ya. Saya juga seneng loh sekarang teman-teman DPRD di provinsi juga, kemudian yang ada di kabupaten kota juga tuh banyak teman-teman dari DPD yang muda yang ikut dalam memberikan tindakan nyata turun ke masyarakat untuk melakukan tindakan preventif biar yang namanya peredaran narkoba di kalangan anak muda ini terputus. Benar-benar. Jadi mungkin Mbak ya, karena anak muda itu dianugerahi fisik masih lebih kuat mungkin ya. Iya sih bener sih. Kan secara alami kan begitu Mbak Risa ya. Jadi, banyak geraknya. Jadi nanti untuk melakukan kegiatan tuh enak. Gitu. Iya. Jadi kita tinggal melihat saja. Sebenarnya gampang sih Mbak. Kita hanya tanya ke simbol-simbol saja. Misal kalau di dunia kampus kita tanya aja. Kita sampling ambil 5 orang. Tanya, gimana di kampus? Ada enggak yang indikasi-indikasi? Oh ada. Oke, kita koordinasi sama dosennya seperti apa. Kalau misal di lingkungan, kita lihat di masyarakat aja dulu. Kita sampling di masyarakat. Oh iya Mas, di sana sering ada anak-anak nongkrong kayaknya transaksi narkoba. Oke, kita koordinasi sama pihak setempat, sama tokoh setempat, kita grebek dan sebagainya. Ada banyak. Sudah banyak laporan kayak gitu. Menangani sendiri Mas Diwan tahu itu. Iya benar. Kita kan kalau menangani sendiri enggak. Maksudnya harus mengetahui itu terjadi. Iya, gitu itu berdasarkan laporan dari masyarakat. Enggak moro-moro saya itu turun gak ada kerjaan, saya turun aja ke masyarakat untuk ngecek ada narkoba, enggak, tapi memang ada aspirasi dari masyarakat laporan seperti berarti itu. Kalau tadi kegiatan banyak dilakukan Mas Diwan, kemudian kalau turun ke masyarakat juga ada keadaan mendesak seperti itu, ada kegiatan jual beli narkoba yang melibatkan mahasiswa atau anak-anak, ada nggak sih kira-kira kendalanya? Kan biasanya ada yang lancar, ada yang terkendala apa gitu untuk penanganan terkait dengan pencegahan narkoba, itu apa kira-kira kendalanya tuh? Jujur Mbak ya, di kota Probolinggo, saya nggak tahu ya di Kabupaten Probolinggo atau di Kabupaten Pasuruan atau kota, kalau iya sih di dapil saya itu kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan itu belum ada tempat rehabilitasi. Oh, yang dibutuhkan tempat rehabilitasi juga. Oke. Itu paling dekat di Sidoarjo dan di Mojokerto. Tapi lumayan agak dekat juga sebenarnya. Iya, tapi kalau bisa di situ sendiri, di wilayah kita sendiri. Karena BNN sendiri pun tidak mampu menampung. Ya, terbatas sih. Benar. Walaupun di kabupaten kota itu ada BNN juga kan? Ada. Di beberapa kabupaten juga gencar sekali untuk lakukan sosialisasi pencegahan narkoba. Tapi BNN-nya itulah Mbak, misal ya di Pasuruan Probolinggo itu, kota kabupaten itu BNN-nya ada di Kabupaten Pasuruan aja. Oh iya, cuma jadi satu aja. Satu aja. Nah, seperti itu. Personilnya juga sedikit, anggarannya juga sedikit. Jadi fokusnya nanti lebih. Lah iya. Oleh karena itu, sekali lagi yang namanya perang lawan narkoba itu bukan hanya dari kepolisian, bukan dari pihak BNN atau dari anggota dewan, tapi semua stakeholder maupun dari orang tua, dari di sekolah, kolaborasi semua, baru itu bisa. Iya sih, kita cuman sebagai orang tua, kalau saya menyampaikan ini ada Mas Dewan ya, saya sebagai orang tua yang punya anak mungkin remaja, yang rawan sekali terkena yang namanya penyalahgunaan narkoba. Terima kasih sekali kalau ada dari DPRD Provinsi khususnya Komisi A begitu peduli dengan kondisi di Jawa Timur terkait penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas, kemudian tidak terkendali ya memang karena jumlah penduduk di Jawa Timur juga besar kita tahu. Akhirnya kenapa sudah ada tindakan preventif juga, sudah ada tindakan yang lain dilakukan ketika terjadi penyalahgunaan narkoba, tapi penggunanya masih banyak. Apa sebabnya ya? Berbagai faktor kan penyebabnya. Berbagai faktor. Jadi saya menyarankan juga ada tambahan mungkin ya di sekolah-sekolah itu. Ya. Mungkin bisa dibilangkan kurikulum ya. Kurikulum terkait pembelajaran narkoba. Mungkin ya bisa dimasukkan di dalam mungkin ya biologi mungkin atau sebagainya. Inilah bahaya narkoba, inilah seperti itu. Jadi sejak dini kita diberikan edukasi terkait sama bahaya narkoba seperti itu. Dan tugas orang tua itu kan juga harus melihat gerak-gerik anaknya seperti apa. Kalau misal ada yang mencurigakan,
Yang pastinya yang namanya anak itu kan harus hati ke hati ngomong. Mungkin Heart seperti to itu. heart. Heart to heart, curhat dan sebagainya. Karena sekarang ini bukan narkoba aja loh anak muda itu. Judol, pinjol. Hei, Kalau betul, bahas betul. itu sangat panjang. Nanti Panjang. bab lain aja, judol sama Betul, pinjol. betul. Fokus ke narkoba aja. Narkoba aja, oke. Kalau dari Komisi A sendiri untuk bisa membantu memperkuat regulasi anti narkoba di Jawa Timur seperti apa, Mas Dewan? Kita tetap selalu koordinasi sama BNS, sama Polres-Polres ya terkait regulasi ini, terkait sama pencegahan itu. Kita itu regulasi itu jangan dibuat hanya sebagai landasan saja, tetapi memang penekanan sampai penurunan. Nah, ini sedang kita koordinasi seterusnya seperti apa. Nah, contoh kita misal BNN ini yang tadi terkait sama rehabilitasi itu. Kita bagaimana caranya ya BNN ini dengan keterbatasan terkait anggaran, keterbatasan terkait sama personil itu ditambahkan anggarannya biar lebih efektif dan lebih efisien. Nah, seperti itunya. Tapi kita kan tidak mau yang korban-korban atau anak-anak muda itu terus-terusan, tapi kan kita lebih fokus terkait preventifnya itu. Ya, nanti jangan sampai terlanjur banyak korbannya baru akan memastikan koordinasinya berjalan efektif gitu ya. Telat. Gitu. Korbannya udah banyak gitu ya. Dan di Jawa Timur kan juga darurat kan? Darurat nanti narkoba. Mas Dewan bisa ini anak teman-teman muda ini. Kalau kita ngomongin terkait dengan bahaya narkoba itu nggak ada habisnya sebenarnya. Nggak ada habisnya. Semua lini kita tuh transaksi itu bisa di mana aja loh. Betul. Bisa di mana aja. Itu Mas Dewan ketika bertemu dengan masyarakat misalkan turun ke lapangan gitu ya. Pernah nggak menemui ketika di tempat rehab misalkan menemui kondisi anak yang menggunakan narkoba. Contohnya yang masih baru saja di rehab misalkan kondisinya masih anget, Mbak. Masih 2-3 minggu yang lalu itu kena narkoba. Kena narkoba itu menggunakan sudah parah dan sangat susah sekali. Tapi kita tetap melakukan pendekatan, sudah direhab. Setelah itu kita secara psikologi kita secara omong-omongan, secara enak dan juga akhirnya ditaruh di pesantren. Insya Allah itu bisa. Jadi solusi juga. Iya, jadi solusi juga. Kan memang terakhir ini memang Pasuruan ini luar biasanya kan pesantren atau kiai kan masih sangat-sangat didengarkan. Oh tentu, karena banyak pondok pesantren juga di sana. Iya. Kemudian tindakan-tindakan preventif banyak dilakukan ketika ada di dalam pesantren juga. Benar. Jadi untuk penanggulangannya kayaknya lebih mudah karena komunikasinya dapat. Komunikasi, yang penting kalau anak muda itu komunikasi sih dan didengarkan curahan-curahannya itu. Kemudian kalau begitu saya pertanyaannya jadi begini, bagaimana Komisi A memastikan koordinasi antar instansi itu berjalan efektif? Kita pasti keliling. Contoh kapan ya nanti ada di jadwal saya lupa itu. Kita keliling ke BNN, ke Polres itu selalu koordinasi terkait pasti apalagi sih yang dibahasnya pasti narkoba. Betul. Dan penangannya berbeda, Pak. Setiap daerah itu penangannya berbeda dan kita aspirasi. Kalau misal di sana, misal di Mojokerto, ternyata cocok nih ditaruh di Pasuruan. Atau sebaliknya di Pasuruan cocok nih di cara di Mojokerto. Nah seperti itu. Dan itulah salah satunya tujuan dari yang namanya kunjungan kerja itu, kunker itu. Jadi kalau punya dewan muda itu enak ya. Jadi ngerti permasalahan anak muda, terutama yang memang terjerat narkoba. Itu banyak yang terjerat narkoba, rehabilitasi, kemudian masuk lagi, terjerat lagi banyak juga, Mas Dewa. Banyak kan, nemuin juga yang kan? kemarin yang saya cerita barusan itu sudah direhab, kena lagi narkoba. Lingkungan berpengaruh nggak sih? Orang tuanya nggak mampu untuk memberitahu, untuk memberikan dengan semua cara. Orangnya sudah angkat tangan, malah minta tolong ke saya, minta tolong dikasih tahu. Saya bilang saya coba dengan cara saya, dengan cara bahasa anak muda mungkin bisa. Ini masih direhab sekarang. Oh, posisi masih direhab juga? Benar, direhab. Sampai turunnya sampai kayak gitu, Mas Dewan? Iya, harus seperti itu. Kita bukan menjadikan orang contoh sebagai project untuk bagaimana rehabilitasi jadi lebih baik ya. Tapi yang disampaikan Mas Dewan tadi adalah
upaya yang dilakukan oleh DPRD Provinsi khususnya Komisi A memberikan apa ya contoh begitu penanganannya. Komisi A begini loh bersinergi dengan instansi yang terkait begitu ya, dengan rehabilitasi, mendukung penuh dari BNN, kepolisian, bagaimana penanggulangan narkoba itu dilakukan, terutama di contohnya yang tadi ada di dapilnya Mas Noval gitu ya. Benar, dapilnya di sana itu ternyata sudah ada contohnya bagaimana anak-anak muda yang terkena narkoba ini sudah direhabilitasi. Biasanya sudah. Indikator mungkin apa yang jadi indikator keberhasilan program generasi anti narkoba menurut Mas Noval? Kalau indikator itu kita, kalau saya kan, indikator saya fokus di dapil saya sendiri. Yang pasti kan tugas dari teman-teman 120 anggota dewan di dapilnya masing-masing sudah fokus juga seperti itu. Jadi indikator saya lihat evaluasi saya dengan adanya, saya memberikan program ke anak-anak muda di kampus, saya memberikan program di organisasi, contoh di Muhammadiyah. Saya memberikan program di perangkat-perangkat desa. Nah kita lihatlah seperti apa nanti, seefektif apa program saya itu terkait sama pencegahan narkoba dengan memberikan edukasi-edukasi, inilah narkoba, inilah bahaya narkoba, seperti itu. Oke. Contoh generasi muda sekarang Mas Dewan ini luar biasa, tadi memberikan banyak edukasi juga. Sebenarnya khusus untuk penyalahgunaan narkoba ini sebenarnya bukan salah dari si pengguna saja. Dari faktor lingkungan yang tadi kita sampaikan, bahkan mahasiswa, pelajar, pesantren, itu kalau tidak didukung dengan lingkungan yang lebih baik, kemudian dukungan kegiatan positif yang diberikan oleh pemerintah juga, itu tidak akan tercapai yang namanya bersih dari narkoba. Gitu ya. Mungkin ada nggak Mas contoh-contoh kegiatan yang dilakukan agak skalanya besar begitu untuk anak-anak muda itu biar teralihkan dari narkoba kegiatan itu, selain tadi night run yang ada di Pasuruan, ada nggak contoh kegiatan lain? Ada sih, jadi misal pelatihan. Contoh. Contoh kemarin itu kita itu ada yang namanya mengumpulkan anak-anak SMA, anak-anak Gen Z. Oh Gen Z, oke. Squad dewan. Nah itu kita menjelaskan, misal salah satunya tugas dan kewenangan anggota dewan, dan juga ada yang namanya pelatihan Mbak. Pelatihan itu kayak media-media seperti ini, kita kerjasama sama Kementerian Ekraf dan seperti itu. Dan juga saya bilang inilah, kamu ini sekarang ini sudah zamannya digitalisasi. Sederhana saja, kamu bantu memasarkan UMKM dengan caramu, dengan kreativitasmu, itu akan menjadi cuan. Nah seperti itu. Dan juga ada lagi pelatihan terkait sama berdakwah digitalisasi. Kita lihat banyak konten-konten kreator seperti itu, dan juga kita fasilitasi juga, Mbak, seperti itu, Mbak Risa. Banyak ya kegiatan sudah dilakukan oleh Mas Dewan, Mas Noval yang ada di dapilnya khususnya. Nanti mungkin bisa dicontoh oleh daerah-daerah lainnya untuk melakukan kegiatan serupa ya. Kalau yang istilahnya leadernya itu geraknya cak-cak buat-buat gitu ya. Nanti yang di belakang kan juga ikut cepat kayak gitu ya. Makanya tadi saya bilang di awal, kita kedatangan anggota dewan yang langsung to the point untuk kegiatan, kemudian banyak turun di lapangan, banyak diskusi dengan teman-teman. Biasanya yang seumuran malah sering didengar begitu. Iya, benar. Kadang kalau yang ngomongnya agak tua gitu lewat masuk kuping kiri keluar lewat kuping kanan kayak gitu. Itu sering terjadi. Gitu ya. Kalau dari cerita teman-teman BNN juga kita ketemu gitu ya. Problemnya itu karena anak-anak itu yang jadi jubirnya harus umuran katanya. Oh gitu. Kayak di beberapa tempat itu Mas Dewan mungkin bisa mengapresiasi atau nanti bisa di bagian ke lain itu ada masukan ke kita juga. Kemarin ada duta sekolah anti narkoba kayak gitu, itu kan bagus juga kan? Bagus. Gimana tuh menurut Pak Dewan ada duta sekolah anti narkoba itu? Itu baik, berarti sekolah itu memang mengedepankan pencegahan dengan adanya duta narkoba itu. Berarti mereka sudah mensosialisasikan edukasi, juga mengedukasi terkait bahaya narkoba di sekolah, peredaran sekolah itu. Pinter ya sekolahnya. Iya. Harus kreatif seperti itu, Mbak. Dengan cara-cara seperti itu. Jadi
kita angkat, oh inilah ada duta, dan juga ada kebanggaan kan dari yang terpilih menjadi duta itu, seperti itu. Biasanya kalau kan sudah terjadi pemilihan duta narkoba, akhirnya membuat yang lain jadi pengen jadi berkompetisi duta narkoba. kan, betul, untuk kegiatan-kegiatan positif. Benar, dan itu lebih bisa menjadi tindakan preventif yang ampuh gitu ya. Ampuh, karena ya itu dengan adanya kontestasi, kompetisi itu jadi wah ya apa caranya saya pakai jadi duta narkoba atau sebagainya. Gitu ya. Didukung ya Mas ya kalau ada kegiatan seperti itu. Pasti didukung. Itu sekarang lagi hype kegiatannya. Benar. Lagi ngetren gitu di sekolah-sekolah itu. Kalau dari SMA ini duta narkobanya ini keren gitu ya. Apalagi setiap sekolah nanti diadakan kompetisi atau apa, kan lebih bagus sekali menjadi daya tarik juga kan, seperti itu. Kemudian kita sebenarnya pengen banyak ngobrol ya, tapi waktunya juga terbatas, Mas Noval. Terakhir aja nih, rekomendasi utama untuk membangun generasi anti narkoba dari kampus, kemudian sekolah, pesantren hingga gang-gang kecil yang tadi padat penduduk yang jadi sasaran narkoba itu apa Mas? Mungkin ya yang pertama itu fokus saja, anak muda itu fokus ya mencari ilmu, fokus mencari pengalaman, juga kewajiban sebagai anak, juga sebagai murid, dan juga syariatnya juga. Nah, syariat kalau kita itu sudah melakukan syariat seperti ya sholat dan sebagainya, insya Allah lah yang namanya negatif itu akan sendirinya hilang. Dan juga lingkungan yang yang juga sudah terinfeksi itu tidak mempan sih, seperti itu. Lebih fokus banyak kegiatan positif tentunya, karena kan di sekolah itu kan ada kalau banyak ekstrakurikuler ekstrakurikuler itu sudah ikuti saja, karena itu bagian dari pengalaman kan, pengalaman. Yang senang naik gunung ada himapala, yang senang pecinta alam dan sebagainya, itu kan banyak sekali. Dan juga di luar sekolah yang pasti banyak, bisa fokus sepak bola atau pedal sekarang yang luar biasa. Yang lagi hype karena artis-artis main pedal. Nah, kalian tahu nggak ini teman-teman muda pedal itu apa? Yang kayak tenis itu ya, benar. Yang raketnya agak buntet itu ya. Ada kecil ya. Nah. Kemudian mainnya sama tembok. Kayaknya kayak gitu kayak latihannya kayak gitu. Ini teman-teman sebenarnya tahu dari tadi Mas Dewan menyampaikan, mungkin nanti juga jadi jubirnya ke tempat masing-masing, sekolah masing-masing untuk menggalang gerakan anti narkoba. Oke, Mbak Risa. Kayak gitu. Itu tadi obrolan kita dengan Mas Dewan, Mas Noval gitu ya. Sebenarnya saya pengen ngobrolnya lama karena beliau ini sangat menginspirasi anak-anak muda untuk banyak berkegiatan begitu ya, kegiatan untuk tindakan preventif. Jadi tindakan preventif itu tindakan pencegahan. Bagaimana narkoba itu tidak masuk lebih dalam ke anak-anak muda, khususnya ke mahasiswa, kemudian ke pelajar, ke ganggang sempit tempat cangkruannya anak-anak muda itu tidak terjamah kembali oleh narkoba. Benar. Ya kita tidak bisa menghilangkan ini saklek ya bahasa Jawanya, tapi berproses step by step. Optimis tapi ya, Mas Dewan optimis ya. Harus optimis. Kita dukung. Oke, manduk-manduk tok ini anak-anak ya. Tapi generasi anti narkoba ini tidak hanya dapat dibangun melalui penindakan hukum, Mas Dewan ya. Kalau tadi saya singkat saja dari obrolan kita, perlu ada gerakan menyeluruh dari kampus, kemudian masyarakat, lingkungan, hingga ke pelosok. Bagaimana kegiatan-kegiatan positif ini bisa dilakukan untuk menjadi tindakan preventif. Tidak terjadinya penyebaran yang lebih dalam terkait dengan narkoba. Begitu ya. Komisi A, tempatnya Mas Dewan sekarang, ini sebagai garda depan nih dalam urusan untuk memperkuat kebijakan pengawasan juga, gitu kan? Pengawasan juga, kemudian dukungan anggaran juga, Mas. Ini anggaran juga penting soalnya. Sangat penting. Kemudian dengan bekerja sama antara kolaborasi antar lintas sektor lah ya. Itu akhirnya bisa membuat Jawa Timur lebih
menjadi provinsi yang aman dari Amin. peredaran narkoba yang semakin luar biasa. Amin. Hari ini dengan ditemani kopi pahit dan saya sedikit batuk-batuk tadi ya. Iya, Semoga obrolannya nyaman aja Mas Dewan. Nanti Aman. ketika ada informasi-informasi yang lain yang bisa kita share, kita bagi yang berkaitan dengan Komisi A, kita akan ketemu lagi, Siap. ngobrol lagi, akan berbagi informasi kembali bersama Mas Dewan yang tentunya hari ini sudah menemani saya untuk ngobrol tentang darurat narkoba yang ada di Jawa Timur. Bersama dengan Mas Naufal Al-Ghifari SHMKN dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya di Dapil 3, Pasuruan Probolinggo dari fraksi Demokrat. Terima kasih untuk obrolan hari ini Mas Dewan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak dari ABTVN Podcast kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.